kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul materi Peran Discovery Learning dalam kelas. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dwi Reski Anandari Sulaiman, SPSI, MSI. Anggota dari kelompok 8 yaitu yang pertama Nurmaya Aulia Amir, yang kedua Fitra Ashahra, yang ketiga Elsa Ramadhani, dan yang keempat Daltri Arpin. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. A. Konstruktivisme kognitif melalui model Discovery Learning dalam kelas. Konstruktivisme kognitif melalui model Discovery Learning dalam kelas adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan siswa sebagai pelaku aktif dalam proses belajar, di mana siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman, menemukan konsep secara mandiri. Dalam model ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mengatur lingkungan belajar agar siswa dapat mengeksplorasi, menganalisis, dan mencoba memecahkan masalah secara aktif, bukan sekedar menerima pengetahuan secara pasif. B. Siapa tokoh utama yang melaksanakan Discovery Learning dalam kelas? Tokoh utama di balik model Discovery Learning yang berpengaruh pada motivasi, keaktifan, dan pemahaman konsep siswa adalah Jerome Bruner, J. Piaget, Lev Vygotsky. Berikut beberapa penjelasan dari masing-masing tokoh. 1. Jerome Bruner. Bruner adalah tokoh utama yang mengembangkan konsep Discovery Learning. Yang kedua, J. Piaget. Piaget menekankan bahwa pembelajaran efektif terjadi ketika siswa secara aktif terlibat dalam eksplorasi dan penemuan pengetahuan baru. Yang ketiga ada Lev Vygotsky. Vygotsky menyoroti pentingnya interaksi sosial dan konsep zona perkembangan proksimal di mana guru dan teman sebaya membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih baik. C. Pengaruh Discovery Learning terhadap motivasi, keaktifan, dan pemahaman konsep siswa di kelas. Pengaruh model pembelajaran Discovery Learning terhadap motivasi, keaktifan, dan pemahaman konsep siswa di kelas sangat positif dan signifikan. Berikut beberapa penjelasan dari pengaruh tersebut. Yang pertama ada pengaruh terhadap motivasi siswa. Discovery Learning mendorong siswa untuk berpikir dan menemukan konsep sendiri sehingga meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, pengaruh terhadap keaktifan siswa. Penerapan Discovery Learning membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar karena mereka secara langsung terlibat dalam eksplorasi dan penemuan konsep materi. Adapun yang terakhir adalah 3. Pengaruh terhadap pemahaman konsep. Discovery Learning sangat efektif meningkatkan pemahaman konsep karena siswa mengalami proses penemukan sendiri materi pembelajaran, sehingga pengetahuan yang diperoleh lebih tahan lama dan mendalam. Pengaruhnya terhadap pemahaman konsep matematika misalnya mencapai 40,9% dengan hasil uji signifikan yang kuat. Kendala yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran sesuai prinsip konstruktivisme kognitif. Kendala yang dihadapi guru dalam mengimplementasikan pembelajaran sesuai prinsip konstruktivisme kognitif meliputi beberapa aspek berikut. 1. Keterbatasan sarana dan prasarana. Guru sering menghadapi hambatan karena keterbatasan fasilitas, alat, dan media pembelajaran yang mampu mendukung konstruktivis pembelajaran. 2. Minimnya buku referensi dan sumber belajar. Buku dan sumber bacaan yang mendukung pembelajaran berdasarkan konstruktivisme masih minim, sehingga menyulitkan guru untuk menyediakan materi yang memadai kepada siswa. 3. Kurangnya pemahaman guru tentang prinsip konstruktivisme. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami prinsip dan pembelajaran konstruktivistik, sehingga penerapan model ini tidak konsisten dan belum optimal. Yang keempat, manajerial dan pengolahan kelas. Suasana kelas yang kurang kondusif karena antusiasme siswa tinggi bisa menjadi tantangan, sehingga kelas menjadi berisik dan sulit dikendalikan. 5. Perbedaan karakteristik siswa dan lingkungan belajar. Perbedaan jenis siswa, baik latar belakang maupun karakteristik sosial budaya, memerlukan penyesuaian strategi pembelajaran. Yang keenam, keterbatasan waktu dan alokasi pembelajaran. Proses pembelajaran konstruktivisme yang menuntut eksplorasi, diskusi, refleksi, cenderung memakan waktu lebih lama dibandingkan pembelajaran tradisional, sementara alokasi waktu pembelajaran seringkali terbatas.
Strategi yang dapat dilakukan guru untuk mengoptimalkan pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik peserta didik. 1. Mengenal karakteristik peserta didik secara menyeluruh. Langkah awal yang sangat penting adalah memahami siapa peserta didik yang akan diajar. Setiap siswa memiliki gaya belajar, latar belakang, minat, serta tingkat kemampuan yang berbeda. 2. Menerapkan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi berarti guru menyesuaikan materi, cara mengajar, dan bentuk penguasaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Tidak semua harus mendapatkan tugas yang sama atau belajar dengan cara yang sama. 3. Menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran. Untuk menjangkau semua gaya belajar siswa, guru sebaiknya tidak terpaku pada satu metode saja. 4. Menjalin hubungan yang positif dan komunikasi dengan siswa. Hubungan baik antara guru dan siswa sangat berpengaruh terhadap semangat dan kenyamanan dalam belajar. 5. Memberikan umpan balik dan yang membangun. Setiap hasil belajar siswa perlu mendapatkan respon yang konstruktif. 6. Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata atau kontekstual. Agar pembelajaran terasa bermakna, guru perlu menghubungi materi pelajaran dengan situasi atau pengalaman yang dekat dengan kehidupan siswa. 7. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Siswa bukan hanya penerima informasi, tetapi juga harus dilibatkan secara aktif dalam kegiatan belajar. 8. Menanamkan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran. Selain kemampuan akademik, pembelajaran juga perlu diarahkan untuk membentuk karakter peserta didik. 9. Melakukan evaluasi dan refleksi secara berkala. Proses pembelajaran yang optimal tidak lepas dari evaluasi dan refleksi. Guru perlu mengevaluasi apakah strategi yang digunakan sudah sesuai dengan dan efektif. Kasus yang pertama yaitu dari SD Negeri Lombang, Dahaja 1 dengan materi peta. Masalah yang dihadapi yaitu hasil belajar yang rendah, metode ceramah yang monoton, dan siswa yang pasif. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di kelas 5 SD Negeri Lombang Dahaja 1 menghadapi tantangan serius terkait rendahnya hasil belajar siswa, terutama dalam materi peta. Proses pembelajaran sebelumnya bersifat monoton dan berpusat pada ceramah, menyebabkan siswa menjadi pasif, kehilangan minat, serta mengalami kesulitan memahami konsep-konsep geografis seperti pulau-pulau besar di Indonesia dan letak geografisnya. Solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu peneliti menerapkan model pembelajaran discovery learning yang dipadukan dengan penggunaan instrumen portofolio project. Dalam praktik pelaksanaannya, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil dan diminta membuat peta Indonesia berdasarkan data yang telah mereka kumpulkan. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik dan memberikan umpan balik secara langsung. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif karena siswa tidak hanya menggambar peta, tetapi juga melakukan analisis, presentasi, dan refleksi terhadap hasil kerja mereka. Penilaian dilakukan melalui portofolio yang memuat hasil kerja, catatan proses, dan refleksi siswa sehingga memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap pemahaman dan keterampilan yang dikembangkan. Hasil yang diperoleh yaitu nilai rata-rata siswa meningkat dari 60,2 menjadi 84,5 dengan peningkatan sebesar 40,44%. Ketuntasan klasikal juga meningkat secara signifikan. Selain itu, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan bekerja sama. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti keterbatasan waktu pembelajaran, pembedaan tingkat pemahaman antar siswa, dan keterbatasan sumber daya seperti peta fisik maupun digital. Pada implikasinya, penerapan model discovery learning dikombinasikan dengan portfolio project ini memberikan implikasi positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran IPAS. Model ini tidak hanya membantu mahasiswa memahami materi secara lebih mendalam, tetapi mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kerja tim, komunikasi, dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, pendekatan ini direkomendasikan untuk diterapkan secara luas di kelas-kelas dasar, terutama dalam materi yang membutuhkan pemahaman konseptual dan keterampilan praktik seperti pembuatan peta.
Selanjutnya, kasus kedua yaitu SMPN 1 Panai Timur. Di SMP Negeri 1 Paniai Timur, pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7 menghadapi tantangan serius, terutama dalam hal kemampuan siswa menyusun kalimat dan menulis teks berita secara benar dan kreatif. Metode ceramah yang dominan dalam proses pembelajaran menyebabkan siswa kurang aktif dan hasil belajar cenderung stagnan. Solusi untuk menghadapi hal ini, guru menerapkan model pembelajaran discovery learning yang dikombinasikan dengan asesmen diagnostik dalam konteks kurikulum merdeka. Penerapan metode ini diawali dengan asesmen diagnostik berupa pretest untuk mengetahui pemahaman awal siswa terhadap materi teks berita. Selanjutnya, siswa diajak melalui proses pembelajaran aktif, mulai dari pengamatan, eksplorasi, investigasi, hingga menyimpulkan konsep sendiri. Sebagaimana karakteristik discovery learning, guru juga menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal, sehingga materi yang diberikan lebih relevan dan sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Aktivitas belajar siswa meliputi diskusi kelompok, tanya jawab, dan praktik langsung menulis teks berita. Hasil yang didapatkan sebelum invensi hanya 25% siswa yang berada di kategori tinggi. Sedangkan setelah penerapan discovery learning, persentase ini menjolak menjadi 65%. Nilai rata-rata siswa meningkat dari 78 menjadi 82,8 dan tingkat ketuntasan belajar mencapai 86,4%. Siswa lebih aktif, kritis, dan kreatif. Pada implikasinya, studi ini menggarisbawahi bahwa integrasi discovery learning dan asesmen diagnostik dan kurikulum merdeka sangat efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar. Pembelajaran menjadi lebih konstekstual, adaptif, dan interaktif, sejalan dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menekankan pada keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas. Kasus ini menunjukkan bahwa perubahan metode pembelajaran dari yang bersifat pasif ke pendekatan eksploratif dapat membawa dampak nyata dalam pencapaian akademik siswa serta memperkuat kompetensi esensial mereka. Adapun analisis peran teori belajar dalam situasi nyata dalam pembelajaran teknologi informasi komunikasi dan saran penerapannya bagi guru atau dosen. Discovery learning dalam era digital, yang pertama, teori belajar konstruktif membuat siswa menemukan pengetahuannya sendiri. Yang kedua, guru atau dosen berperan sebagai fasilitator dan pembimbing. Yang ketiga, integrasi TIK mampu membuat pembelajaran lebih interaktif dan efektif. Yang selanjutnya yaitu peran TIK dalam discovery learning. Yang pertama, adapun platform yang sering digunakan yaitu LMS, Google Classroom, forum diskusi, simulasi interaktif. Yang kedua, media yang digunakan yaitu aplikasi coding, software, analisis data, dan arsip digital. Yang ketiga, adapun manfaatnya yaitu akses luas sumber belajar, eksperimen virtual, kolaborasi online. Adapun contoh penerapannya, yang pertama, dalam mata pelajaran IPA, guru dapat menggunakan simulasi laboratorium digital untuk eksperimen reaksi kimia, di mana siswa menyusun sendiri hipotensi dan melakukan pengamatan. Yang kedua, teknologi pendidikan yaitu eksplorasi e-learning dan desain prototip. Contoh yang ketiga yaitu dalam pembelajaran sejarah, siswa dapat menganalisis arsip digital dan mempresentasikan hasil. Adapun saran penerapannya untuk guru atau dosen, yang pertama, merancang skenario pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, menyelesaikan akses ke sumber belajar digital yang valid. Yang ketiga, mendorong kolaborasi melalui platform digital. Yang keempat, memberikan umpan balik yang konstruktif dan terarah. Yang kelima, melatih keterampilan literasi digital dan kognitif. Yang keenam, mengintegrasikan evaluasi formatif digital.
Kesimpulannya yaitu, model discovery learning efektif dalam menerapkan konstruktivisme kognitif karena menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran melalui pengalaman langsung dan penemuan mandiri, sementara guru berperan sebagai fasilitator. Penerapannya meningkatkan motivasi, keaktifan, dan pemahaman konsep siswa secara signifikan. Namun, implementasinya menghadapi kendala seperti keterbatasan sarana, kurangnya sumber belajar, dan pemahaman guru. Kendala ini dapat diatasi dengan strategi yang tepat, seperti mengenali karakteristik siswa, menerapkan diferensiasi, memanfaatkan beragam metode dan media, serta membangun hubungan positif dalam kelas.